Okay, so good evening, everyone. I hope that you are still able to think clearly and follow me in this journey of giving you the briefing for theme. Okay, we have already discussed about the text entitled Panda this morning, so I'm going to give you a little bit more explanations related to the topic that we are talking about, which is theme atau tema yang di dalam bahasa Inggris itu sangat penting sekali actually for reading activities. Okay, ini adalah bentukan teksnya dari yang tadi kita sudah bahas itu adalah teks entitled Panda. There are several questions that arise ketika kita melihat sebuah teks ya, ketika kita dalam mencoba untuk mengerti atau understand, trying to understand the text itself. Oke, yang pertama itu adalah, mari kita lihat. Tada! What is this paragraph about? Nah, ketika kita itu melihat sebuah teks itu dan kita itu want to find the information of the text itself, jadi pasti ada pertanyaan yang muncul itu adalah related to what is this paragraph about? Okay. So, how do you know this paragraph is about something? Nah, bagaimana caranya? Itu seperti yang saya sudah bilang, itu adalah salah satunya adalah dengan menggunakan salah satu strategies, or one of it is repeated words. Oke, repeated words itu kalau misalkan kita aplikasikan itu seperti apa sih repeated words itu di dalam sebuah teks itu? Mari kita lihat kepada teks yang tadi. Okay, let's get to this text again. Nah, teks ini entitled-nya Panda. If in any case that you do not really know the title of the text itself, nah inilah gunanya repeated words itu. Salah satunya dari penggunaan repeated words itu adalah untuk mengetahui apakah tema dari teks tersebut atau what is this text about. Oke, apa yang diceritakan dari teks ini? Pada gambaran besarnya itu apa yang dia ceritain supaya kita nggak buang-buang waktu untuk membaca teks itu. Kalau misalkan seandainya kita itu udah tahu oh repeated word-nya ini cocok nggak ya dengan informasi yang kita inginkan. Kalau nggak cocok ya udah kita nggak baca, tapi kalau misalkan seandainya cocok ya udah kita baca gitu. Okay, so in this text yang repeated words-nya itu adalah panda. Nah, kita lihat itu dari teks yang pertama itu aja, kalimat yang pertama udah kelihatan ya ada panda. Nah, kalimat kedua juga ada panda, ketiga panda, dan ada beberapa kali pengulangan kata panda di bawahnya ya. Nah, oleh karena itu kita bisa memastikan bahwa dari repeated word ini tema dari paragraf ini adalah panda. Oke, nah itu dia adalah tema atau topik dari paragraf itu adalah anything related to panda. Nah, apakah panda aja itu cukup? Nah, sekarang ini mari kita pikirin lagi nih. Panda cukup nggak ya? Itu tentang informasinya. Kita itu mau cari apanya tentang panda? Kalau misalkan topiknya cocok nih, ya memang benar we are going to find out anything related to panda. Nah, apanya yang kita mau temukan tentang panda itu? Nah, muncullah pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu adalah what is it about panda that we need? Nah, bagaimana caranya mengetahui dalam teks tersebut itu adalah oh ini adalah oh ini cocok nih dengan kata panda dengan informasi tentang panda yang kita butuhkan gitu kan ya. Nah, disinilah kita munculkan kata keywords-nya. Keywords-nya itu salah satunya yang muncul di sana itu adalah kata pink, hairless, tiny, furry animals, dan climb trees. Nah, dari beberapa kata-kata ini ada kata pink, hairless, tiny, dan ada kata furry animals, dan ada kata climb trees. Ketika kita melihat ketiga kata ini, walaupun kita tidak terlalu paham nih keseluruhan dari teks tersebut, tapi ketika kita melihat kata-kata pink, hairless, and tiny, furry animals, dan climb trees, janganlah masukin climb trees-nya dulu. Kita masukin aja pink, hairless, tiny, dan furry animals-nya itu dulu. Nah, what is it talking about? Nah, ini dia tuh. Dia bicara tentang apa sih? Nah, itu dia. Itu pasti kita dalam pikiran kita itu udah terkonsep suatu kata nih. Dia kayaknya bicara tentang shape deh, dengan bentuk, tentang bentuk ya. Nah, yang kedua, dia mengatakan
Si panda ini climb trees. Oke, dia berarti menceritakan tentang habitnya dari panda ini. Berarti otomatis apa yang diceritakan dari teks tersebut? Otomatis yang diceritakannya adalah characteristic of the panda itself. Oke, nah itu dia caranya pentingnya dari key point yang ada di dalam teks tersebut hingga kita itu bisa menangkap inti atau core dari paragraf tersebut. Oke, lanjut. Oke, there are several questions that arise this morning related to the discussions of panda, paragraph of panda ini. Nah, yang pertama itu adalah, can we guess the idea from the pictures, Miss? Yes, we can. Oke ya, salah satu hal yang paling membantu sekali untuk mengguessing idea di dalam paragraph itself, we can use the pictures. For example, nah di dalam kata panda, di dalam teks panda ini, saya menginclude ada pictures-nya dari panda. Nah, otomatis ketika kita seandainya tidak ada, in any case kita itu tidak punya title-nya itu tertulis panda, ini title teks 1 ini tidak ada. Nah, dari pictures saja kita sudah bisa mengguess kalau misalkan, oh ini topiknya bakalan tentang panda dari pictures-nya. Selain dari itu, apalagi sih yang bisa membantu kita untuk guessing the ideas? Itu adalah charts dengan diagram. Nah, itu dia yang bisa membantu kita untuk guessing the idea of the paragraph. Okay, next. Oke, nah ini masuk lagi ke the next exercises yang saya sudah berikan ke adik-adik sebelumnya ya. Nah, sekarang ini saya akan membahas lanjutan dari exercises tersebut mengenai penggunaan is and are. Oke, the use of is and are in English. Nah, walaupun sebenarnya is and are ini simple seperti yang saya sudah bilang ya, is and are ini adalah hal-hal yang simpel sepertinya, tapi dalam kehidupan sehari-hari bahkan saya pun commonly I make a mistake in using the is and are. Sometimes I use is and are plus verb. Apakah itu salah, Miss? Penggunaan is and are itu diikuti oleh verb? No, it's not wrong. If the verb is in. Tapi kalau misalkan verbnya itu adalah verb 1 atau kata benda pertama, nah yang nggak ada kata in-nya nih, kata benda yang benar-benar nggak ada tambahan lainnya. Nah, itu akan salah dia. Nah, oleh karena itu, jadi harus tahu the use of is and are ini yang benarnya. Dan makanya kita bisa mengarah kepada jalan yang benar ya. Oke, lanjut. Ini untuk yang masalah yang kalimat yang tadi ya. A panda is a type of bear. Nah, itu adalah teks di kanan ini adalah teks yang ada di dalam sentence yang ada di dalam teks. Nah, sementara yang bagian kiri, sentence yang bagian kiri ini adalah sentence yang saya berikan kepada adik-adik semua ya. A panda are a type of bear. Nah, saya meminta apakah adik-adik itu sadar, are you aware of the mistake that I have given in the text. Nah, itu kan apakah itu benar ada kesalahannya itu dari teksnya atau dari sentencesnya sendiri. Oke. Nah, kita harus tahu dulu, the use of is and are itu explain the same word. Nah, is and are ini selalu mengexplain the same word. What is the word? Noun, kata benda. Nah, kata benda itu yang seperti apa yang dia explain dari is dan are ini? Penggunaannya beda. Is itu untuk satu kata benda. Nah, satu aja kata bendanya. Kalau misalkan are itu lebih dari satu kata benda. I'm sure that you have already known about this. You have already familiar with this. But I'm still going to repeat it to you because this is my responsibility as your lecturer. Nah, yang ini di sini itu pandanya itu udah seperti yang saya bilang kemarin pembahasan saya, kalau misalkan ada kata berarti itu adalah untuk menggambarkan itu kata benda itu adalah satu
atau sebuah gitu kan ya. Ada seekor panda di sini. Nah, sementara yang di sini juga ada kata seekor panda. Yang manakah yang benar untuk penggunaan is dan are-nya? Otomatis untuk penggunaan is dan are-nya di sini, kalau misalkan pandanya cuma one atau a panda, berarti penggunaannya adalah is. Seperti yang saya bilang, is itu adalah untuk satu kata benda. Kalau misalkan seekor panda, otomatis itu hanya satu, jadi penggunaannya adalah is. Sementara kalau dia menggunakan kata pandas yang ada s-nya di belakang, makanya kita menggunakan are. Oke, bagaimana caranya untuk membedakan noun itu satu dan noun itu banyak? Nah, ini kita masuk ke sini. Sebuah benda. Kalau misalkan dia sebuah benda, kita bisa mengandalkan kata-kata seperti kata dan en. Nah, adik-adik pernah mendengarkan kata en ya. Nah, di sini saya hanya memberikan example-nya adalah kata saja ya. Contohnya a cat, a genius, a day, a step. Nah, kalau a cat berarti seekor kucing, a genius berarti seorang yang jenius, a day berarti adalah satu hari atau sehari, a step itu adalah satu langkah. Oke, yang perlu ditekankan adalah you need to understand that noun is very many ya, sangat-sangat banyak ya. There are various types of noun ya di dalam bahasa Inggris itu. Nah, tidak hanya noun yang everything that you can see, but everything that you also cannot see. Contohnya itu adalah a day, sehari. Emang bisa lihat? Nggak bisa ya. You cannot see a day, but you can feel it. And you know it. Okay. Nah, a step. You cannot see a step. Do you count a step? Yes, but you cannot see it. Nah, apakah dia bisa dilihat? Dia tidak bisa dilihat, tapi you know it and you understand what the meaning of the words. Nah, itulah yang bisa disebut dengan benda abstrak namanya. Itu benda abstrak itu apa? Benda yang tidak bisa dilihat tapi kita tahu kalau itu adalah benda. Oke. Nah, itu adalah sebuah kata benda ya. Nah, jadi benda itu tidak harus ada itu mengatakan a cat, a person, a fan, a shoes. Nah, nggak harus seperti itu juga ya. Banyak yang lain juga. Nah, masuknya adalah salah satunya adalah benda-benda abstrak. Oke, itu dia. Yang kedua, untuk membedakannya sebuah benda dengan banyak benda. Nah, kalau misalkan untuk banyak benda, kita tidak memakai lagi, tidak memakai kata lagi, seperti yang saya bilang tadi, kata ini adalah untuk kata sebuah, sementara untuk kata banyak benda, itu kita hilangkan kata nya, dan kita tambahkan di belakang bendanya itu dengan kata s, ya, kata cats. Nah, contohnya itu dari a cat menjadi cats. Genius menjadi geniuses, yang a day menjadi days, a step menjadi steps. Nah, itu dia. Nah, apakah katanya itu satu atau banyak tergantung dari depannya ada enggak atau di belakangnya ada s enggak. Nah, kalau misalkan di belakangnya ada kata s berarti itu bendanya banyak. Tapi kalau misalkan nggak ada kata s sementara di depannya ada kata atau n berarti bendanya satu. Oke. Nah, untuk yang benda kata the, selain dari kata dan en, itu ada penggunaan kata the ya. Di dalam tugas yang saya berikan in the exercise that I gave you, nah itu ada penggunaan kata the. Nah, bagaimana cara membedakannya? The ini bisa digunakan untuk benda yang satu atau untuk more nouns. Oke ya, kita bisa menggunakan the cat atau kita bisa menggunakan kata the cats. Nah, itu dia. Oke, next. Masuk ke dalam kalimatnya. Satu, a panda are a type of bear. Nah, di sini seperti yang saya sudah jelaskan, karena a pandanya itu menggunakan kata jadi otomatis dia adalah satu. Are di sini berarti salah dia, tidak terlalu tepat. Jadi kita menggunakan are-nya itu adalah untuk plural ya, atau benda yang banyak. Jadi kita harus ganti are-nya itu dengan is. Yang nomor dua, a panda in the picture. The panda in the picture. The pandanya ini dia menggunakan kata the, tapi di belakang panda ini tidak ada kata s, berarti otomatis kata pandanya ini adalah satu. Nah, ini yang seperti yang saya bilang barusan, bahwa the itu bisa digunakan untuk kata benda satu atau kata benda banyak, tergantung ada s-nya nggak di belakang kata bendanya. Kalau misalkan nggak ada, berarti katanya itu the-nya itu menggunakan
digunakan untuk kata benda satu. The panda in the pictures are the giant panda itu adalah salah. Jadi the panda in the picture is the giant panda. Panda cubes is pink, hairless, and tiny. Panda cubes-nya ada S-nya berarti otomatis dia banyak, lebih dari satu. Panda cubes are pink, hairless, and tiny. Itu yang benar. 4. Pandas is an endangered animal. Nah, pandas is an endangered animal ini salah. Jadi yang harusnya diganti di dalam sana itu adalah, mari kita lihat dulu, sorry, ini contohnya dari saya ini rada kurang tepat. Pandas are. Apakah boleh Miss pandas are-nya itu diganti, is-nya itu menjadi are? Boleh. Tapi setelah ini ada kata an endangered species ya. Nah, ini yang seperti tadi saya bilang. Kalau misalkan dia itu banyak, pandasnya itu banyak, the endangered species-nya ini kan ada S-nya di belakang ya. Kalau misalkan dia itu menjelaskan tentang pandasnya itu banyak, otomatis an-nya ini dihilangkan. Oke. Pandasnya di sini ada banyak ya, berarti spesies yang terancam punahnya itu harus pun banyak. Jadi kita hilangkan penggunaan kataan. Kataan itu seperti yang saya bahas tadi, kataan itu juga menggambarkan sebuah benda. Jadi bendanya hanya satu. Sementara kita di sini itu menggunakan kata pandasnya itu banyak pandas. Jadi kita harus menghilangkan kataannya. Nah, disinilah baru betul pandas are endangered animal. Apakah bisa dihilangkan kata S-nya saja, Miss, biar nggak pusing? Boleh. Jadi contohnya akan menjadi seperti ini. A panda is an endangered animal. Species, sorry. Nah, ini dia. A panda is an endangered species. Nah, ini dia yang salah satu lagi opsi yang benarnya. Oke, yang kelima lanjut. The reason are simple. Nah, di sini the reason-nya itu tidak ada kata S-nya. Otomatis itu berarti reason-nya cuma satu. Kalau seandainya reason-nya cuma satu, berarti R-nya the use of R-nya di sini is clearly incorrect ya. So we have to change the reason are simple into the reason is simple. Nah, itu dia untuk pembahasan yang poin 1 sampai 5 itu ya. Saya anggap sudah jelas. Silakan ditanya di komen di bawah ini jika adik-adik ada yang ingin ditanyakan mengenai tema dan penggunaan is and are ini. Oke, lanjut. Nah, ini adalah latihan mini exercise ya, it's a very short and simple exercises that I will give you. Ini ada dua paragraphs text related to monarch butterflies. Di sini saya memberikan dua opsi, ada their shape of wings dengan their their traveling habit. Okay, I want you to explain to me yang mana yang cocok untuk tema yang mana. For example, ini ada A, ini ada B ya. Yang A ini temanya yang mana? Apakah dia shape of wings atau their traveling habits? Begitu juga yang B, apakah temanya itu their shape of wings atau their traveling habits? Jadi adik-adik harus menentukan ini teks A ini temanya yang mana dan teks B ini temanya yang mana, begitu ya. Dan you have to give me your reason, yeah. Why do you choose this theme atau topic for example for text A, atau why do you choose this topic or theme for text B? Okay, you have to be clear with the reason of your answers. Nah, itu dia yang untuk sekarang ini. Any kinds of questions you can give it in the comment column, dan ini adalah penutupnya untuk video kali ini. I hope that you understand and have a nice day ya.